Sufyan Ats-Tsauri Official. Kitab niki menjelaskan tentang Nur Muhammad, Ruhul A'zam, ruh yang agung, yaitu Nur Muhammad. Sendikman arak segala sesuatu li zaman waktun atau zaman azali, mesak-mesakan Allah Ta'ala saat itu dan narak siapapun, maka Allah menciptakan ada namanya syajarah yakin, pohon yakin. Itu pertama. Jadi sendikman segala sesuatu pertama no arak tepiak si Allah Ta'ala no namanya pohon yakin, syajaratul yakin. Nah, pohon yakin ini memiliki arba'ah aghson, ya, berdua 4 pempang atau ranting. Jadi kayu pohon, kemudian berdua 4 pempang. Summa khalaqa Nur Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad fi hijabin min darratin bayda. Jadi Nur Muhammad ini diciptakan dari permata atau diciptakan dari darah mutiara putih. Jadi mutiara yang sangat putih yang terbuat kemudian diletakkan atau dihijab. Ada satu tempat atau hijab atau istilahnya hijab. Jadi hijab itu di sanalah diciptakan daripada Nur Muhammad. Kama salit tawus. Jadi Nur Muhammad saat pertama kali tepiakno bentuknya seperti tawus. Karena tawus itu burung merak karena tawus. Jadi jenisnya Nur Muhammad pertama itu adalah seperti burung merak. Itu dibuat dari mutiara yang sangat putih. Mutiara yang sangat putih diciptakan daripada Nur Muhammad itu. Wa wada'ahu ala tilka syajarah. Kemudian Nur Muhammad tadi itu yang berbentuk masih seperti tawus itu, burung merak itu, diletakkan di atas pohon tadi, pohon yakin itu. Ketuluk. Masih itu bertengger lah. Dia tak nyuntuk. Fasabbaha 'alaiha miqdar 70 alfi sanah. Lalu dia berzikir, bertasbih selama 70.000 tahun. Jadi Nur Muhammad tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah selama 70.000 tahun di atas kayu niki. Coba bayangkan, di mana rakyat ini, di mana apa? Jadi saat itu hanya ada Allah dan Nur Muhammad. Jadi sini di garis bawahi dulu. Arab pendapat mengatakan Nur Muhammad itu adalah Nur Allah atau sama. Allah Muhammad sama sekali. Nah, perhatikan kalimatnya. Apa kalimatnya? Di sini summa khalaqa nuru Muhammad. Berarti Nur Muhammad diciptakan. Namanya diciptakan makhluk. Itu dulu poinnya. Dia tantang ngaji. Poin dulu. Ya enggak ya reseki pokok Muhammad dan Allah reseki. Ya Allah ya Muhammad salah. Ya. Tidak bisa disamakan. Sehingga nur itu diciptakan, Allah tidak diciptakan. Itu dulu. Jadi diciptakan. Makanya dijelaskan di sini bentuknya dulu awalnya. Kemudian setelah dia di atas pohon tadi itu bertasbih selama 70 alfi sanah, 70.000 tahun. Bayangkan. Berzikir di atas pohon itu. Summa khalaqa mir'atal hayah. Lalu Allah menciptakan mir'ah. Apa mir'ah? Cermin. Mir'atul hayah. Cermin kehidupan namanya. Jadi cermin kaca kesenak. Mir'ah. Kalau mar'ah perempuan.
Kalau mir'ah cermin. No bahasa Arab beda baris bawah atas dong beda arti. Mir'ah meke, mar'ah nina. Makanya dikatakan al-mar'atu kal mir'ah bahasa ulama. Dengan nina marak cermin. Kembali nampak dengan nina keparan marak cermin, sengak selebu bau tamu le atene. Coba motor disuruh le julun tolok julun kaca tamu dek. Tamu. Tolok balik le julun meke tamu dek tamu dengan nina menu. Seriuk mobil dengan tamu milih suruh semua belian mobil seriuk kalong dengan begitu dengan ini dembau seriuk apa terus paksa semua suruh beli makanya kal mar'ah kal mir'ah dengan ini marak cermin marak kesenak karena beda barang atas doang beda arti mirip-mirip yang pun terkena masih ulama maka kemudian fawadi'at bi istiqbalihi falamma nadhara Tawus fiha ra'a suratahu ahsan surah wa azyana hay'ah. Maka kemudian Nur Muhammad yang berbentuk Tawus tadi itu, burung merak itu diturunkan oleh Allah, diletakkan di atas cermin itu. Ternyata ketika dia lihat dirinya oleh Nur Muhammad itu suratul ahsan, wajah yang sangat bagus, gagah, ganteng, bagus lah, indah. Wa azyan hay'ah, dan sangat sempurna, ingat pokok bagus, indah. Ketika Nabi Mekah, ya Allah, maka aku ingat selalu begitu, maka aku indah lalu, begitu maksudnya. Kemudian pastaha minallahi ta'ala, malulah dia, ilah, ingat diri saat begitu indah itu, malu itu Nur Muhammad itu. Faqatara minhu sittu qatarat. Maka kemudian saking ilahnya itu berkeringatlah dia. Fa'araqa, berkeringat. Si ilah nanu lah. Ya ilkan mara itu ilah ini itu ilah ngombeno ini sampai usangan gitu. Dia dengan sebab malunya begitu indah diciptakan oleh Allah, berkeringatlah dia karena malu kepada Allah itu. Kemudian keringatnya itu menetes menjadi sittu qatarat. Kotor itu artinya tetesan, menjadi 6 tetesan. Nah, jadi berkeringat, lagu keringat ini arah 6 tetes. Maka menjadi 6 tetesan. Fa khalaqallahu ta'ala minal qatratul awwal Aba Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Dari tetesan yang pertama keringat Nur Muhammad itu diciptakanlah Abu Bakar. Wa min qatratu tsaniyah Umar. Kemudian tetesan keringat kedua diciptakanlah Sayyidina Umar. Artinya nur ini, bukan Sayyidina Umar di Arab itu enggak. Artinya dulu ini zaman diciptakanlah ruh, artinya nurnya itu. Wa min qatratu salisah Utsman radhiyallahu an. Wa min qatratur rabi'ah Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa min qatratul khamisah Al-Wardah. Kemudian keringat yang kelima menetes dari tetesan itu diciptakan oleh Allah Al-Wardun. Al-Wardah atau wardun itu artinya bunga mawar. Bunga mawar diciptakan. Kemudian wa min qatratus sadisah Al-Arza, aruz, padi, nasi, beras, aruz. Nah, jadi diciptakan dari keringat. Yang keenam itu diciptakan daripada beras padi. Nah, jadi ini majas namanya. Nah, majas itu ungkapan bunga mawar itu keindahan. Diciptakan apapun alam ini, tumbuh-tumbuhan semua sebagai penghias bumi. Kemudian aruz ini sebagai wakil dari makanan. Gitu. Jadi dari tetesan Nur Muhammad itulah diciptakan keindahan pohon-pohon apapun yang ada di alam ini, dan kemudian makanan macam yang dimakan oleh manusia pun dari Nur Muhammad. Summa sajada zalikan nurun al-Muhammadiyun khamsa maratin fasarat alaina tilkas sajadat fardhan muaqqatan fardallahu ta'ala khamsa salawati ala Muhammadin wa ummatihi. Maka kemudian
sujudlah Nur Muhammad itu kepada Allah sebanyak 5 kali sujud. Maka dengan inilah sebabnya dipardukan sholat 5 waktu kepada Rasulullah dan umatnya. Jadi sujud Nur Muhammad itu kepada Allah 5 kali sujud, 5 kali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu di alam dulu, di zaman azali itu. Maka dia sujud. Itulah asal mula kejadian sholat. Jadi sembahyangnya sendirian waharap. Sebab diperintahkannya itu nih sembahyang 5 waktu sehari semalam, itu sebab daripada Nur Muhammad saat sujud 5 kali dulu di zaman azali itu. Summa nazarallahu ta'ala ila dzalikan nur marratan ukhra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang Nur Muhammad ini, ya. Dipandanglah Nur Muhammad ini oleh Allah taala fa'araqa hayaan minallah taala. Maka dipandang itu Nur Muhammad oleh Allah. Maka malulah Nur Muhammad itu sebab pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali dia pamin irqi anbihi khalaqallahu taala malaikah. Maka sebab malunya ketika dipandang oleh Allah waktu terseminan lah, dipandang oleh Allah, hilang Nur Muhammad ini, kembali dia berkeringat. Malik berkeringat karena malu dipandang oleh Allah itu. Maka kemudian meneteslah keringatnya itu, keringat yang keluar irti anbihi. Maka subul keringat niki langan idong niki. Idong apa keringat langan idong ini, dari sinilah Allah wa khalaqal malaikah. Jadi malaikat tepiak langan keringat Nur Muhammad sak teri langan idong. Kemudian wa min irqi wajhi khalaqal arsh. Kemudian wal kursi wal law wal qalam wasyams wal qamar wal hijab wal kawakib wa ma kana fis samai. Maka kemudian jatuh lagi keringat Nur Muhammad ini dari wajahnya, berkeringat wajahnya. Dari keringat wajah inilah Allah ciptakan arasy, kursi, lauhul mahfuz maksudnya, qalam yang menulis itu, pena itu, syams, matahari, wal qamar, bulan, wal hijab, kegelapan, wal kawakib, bintang-bintang, wa ma kana fis sama, dan apapun searah planet-planet semuanya diciptakan dari Nur Muhammad, dari tetesan keringat wajah Nur Muhammad. Jadi tahu asal usul nih, langan arah langit ini belum bumi, langit semua planet aras apapun sali atas tenika itu diciptakan oleh Allah dari keringat Nur Muhammad yang jatuh dari wajahnya, itu maksudnya. Wa min irqi sadrihi, dan dari keringat yang jatuh dari sadrihi, dadanya, dada Nur Muhammad itu, khalaqal anbiya wal mursalin wal ulama wasyuhada wassalihin. Berkeringat dadanya Nur Muhammad itu, dari keringat Nur Muhammad yang keluar dari dada itu Allah ciptakan daripada para nabi, para rasul, kemudian para syuhada, orang-orang saleh. Itu dari dada, keringat dada Nur Muhammad, dadanya itu dari sebelah dada. Wa min irqi dhahrihi khalaqallahu ta'ala baital ma'mur wal ka'bah wa baital maqdis wa maudhi'il masajid fid dunya. Kemudian keringat yang keluar dari zohri pundaknya, penyan zihar, terganggu zihar senina, zihar itu pundak. Artinya dia terganggu paran senina tenu tawakna pada marat tawak ina. Maka kafarah ganggu haram. Maka langan tawak Nur Muhammad ini berkeringat, jatuhlah keringatnya, dari itulah diciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis. Kemudian masjid-masjid di seluruh dunia ini diciptakan oleh Allah, atau tempat orang-orang sujud, apapun itu, mau masjid, mau musola, tempatnya itu maksudnya. Tanah nih, tanah seton tepiak masjid niki, itu asalnya dari keringat tawakna Nur Muhammad.
Wa min irqi hajibaihi khalaqallah ummata Muhammadin minal mu'min wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Kemudian dari keringat yang turun dari hajibah itu apa? Hajibah itu dua bulu alis nih. Hajibah itu alis. Kalau hajibai berarti dua alis. Jadi keringat yang keluar dari sugul langan alis niki, alisnya Nur Muhammad itu, dari sanalah Allah menciptakan daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang golongan mukmin, mukminah, muslim, muslimah. Gitu. Jadi terciptaan itu pada selepun ini sak beriman, sak muslim, langan Nur Muhammad, keringat Nur Muhammad, sak sugul langan alis, dua alis Nur Muhammad. Wa min irki uzunaihi khalaqa arwahal yahudi wan nasara wal majusi wa ma asbaha dzalik minal mulhidin wal jahidin wal munafiqin. Nah, kemudian keringat yang keluar dari uzunai, dua telinga. Dari dua telinganya Nur Muhammad itu Allah ciptakan daripada ruh-ruhnya orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan apa-apa yang ma'asbah itu artinya yang sama, apapun namanya, mau Buddha, mau apapun, masuk agama-agama lain. Nah, orang-orang yang beragama itu diciptakan dari Nur Muhammad, keringat Nur Muhammad yang keluar dari telinganya. Dan juga mulhidin. Mulhidin ini orang yang tidak percaya dengan Allah, itu komunis, mulhidin atau ateis. Itu juga diciptakan dari keringat Nur Muhammad dari telinga. Jahidin ini orang yang ingkar. Wa munafiqin, dan orang-orang munafik. Wa min irki rijlaihi, dan yang keringat yang keluar dari jatuh dari kedua kaki Nabi atau Nur Muhammad itu khalaqal arda minal masyriq ilal maghrib wa ma fiha. Jadi bumi ini diciptakan oleh Allah dari keringat Nur Muhammad yang turun dari kakinya. Ya pun dicak-icak bumi ini rendah. Ya pun naran dunia dana yadnu, dunianya hina, namanya dunia. Sesuatu yang hina namanya dunia. Dunia ini bukan isim, bukan benda, tapi itu fiil. Kalau bahasa nahwu dana yadnu, dunuan, dunia artinya sesuatu yang rendah, yang diinjak-injak, itu namanya dunia. Kalau tokol ini ardun, kalau bahasa Arab, bumi ini namanya ardun. Tanah anu turab, debu. Tapi kalau dunia itu fiil. Artinya kata kerja. Maksudnya adalah sesuatu yang hina, yang diinjak-injak. Kayak dunia ini, karena diciptakan dari Nur Muhammad yang jatuh dari kakinya. Summa khalaqallahu ta'ala lidzalikan nur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, summa qala Allah taala. Kemudian Allah berfirman kepada Nur Muhammad itu, unzur amamak ya Nur Muhammad. Allah berfirman, Nur Muhammad, coba kau lihat ke depanmu. Coba pandang ke depanmu. Panazara fara'a amamah an-nur wa min waraihin nur wa an yaminihin nur wa an yasarihin nur. Wa hum Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Jadi Allah perintahkan, Nur Muhammad, coba lihat ke depanmu. Dia lihat ke depan, ternyata ada nur. Ke samping kanan nur, ke kiri nur, belakang nur. Dan itu adalah 4 sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi mengelilingi Nur Muhammad ini. Ialah sebab dipilih menjadi khalifah. Yang 4 ini, derajatnya itu, kedudukannya itu, sebahan asilahnya dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Summa sabaha zalikan nur sab'ina alfi sanah. Kemudian bertasbihlah
Tsumma sabaha dzalikan Nur Muhammad itu bertasbih lagi kepada Allah sebanyak berapa? Sab'ina alfi, 70.000 tahun bertasbih lagi. Masya Allah. Di atas pohon itu 70 tahun berzikir, lagi dia berzikir 70.000 tahun. Summa khalaqan nur anbiya min nur Muhammad alaihi salam, summa nazara Allah ila dzalikan nur fa khalaqa min arwahahum, yakni khalaqal arwahal anbiya min irqi ruhi Muhammad alaihi salam wa khalaqa arwahu haula'il anbiya min irqi arwahi anbiya'ihim, yakni arwahu kulli ummah khuliqat min irqi ruhi nabiyina wa khuliqat arwahul mu'min min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya, jadi umat ini, umatnya kita ini, umat Nabi Muhammad ini diciptakan tuh dari Nur Muhammad tuh langsung gitu. Sedangkan kalau umat-umat terdahulu diciptakan dari nur nabinya gitu. Jadi kan nur para nabi itu atau para nabi itu diciptakan dari Nur Muhammad. Paham? Nah, jadi kan Nur Muhammad diciptakanlah nabi-nabi dari misalnya 25 nabi lah, Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nah, itu diciptakan dari Nur Muhammad. Dan kaum-kaumnya itu diciptakan dari nur nabinya. Pecah lagi nur itu. Sedangkan kita langsung dari Nur Muhammad. Itu maksudnya. Jadi itu nih kemuliaan tenu langsung terciptaan langan Nur Muhammad itu. Gitu. Kalau kaum-kaum terdahulu dari nur nabinya, itu bedanya pun mulia umat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu langsung tetesan langsung dari Nur Muhammad itu langsung, tidak pecahan daripada nur para anbiya. Memang para anbiya itu diciptakan dari Nur Muhammad, tapi kaumnya itu dari nur nabi-nabi mereka masing-masing. Nabi Musa kaumnya diciptakan dari nurnya Nabi Musa. Tapi kalau kita dari Nur Muhammad. Jadi kedudukan kita di alam ruh dengan Nabi itu sama gitu. Kedudukan kita kancen Nabi-Nabi itu ya pada. Itu seumat Nabi ini, umat Nabi Muhammad ini ya pada kedudukan terlain karena diciptakan dari Nur Muhammad. Sedangkan kaum-kaum terdahulu diciptakan dari Nur Nabinya. Itu kemuliaan daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu nur-nur itu berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia semuanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu semua nur-nur itu bersahadat kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma khalaqa qindilan min aqid ahmar. Kemudian Allah menciptakan qindil. Qindil tu artin kindil no marak dilepelak no. Kayak lampu marak yang namanya kindil. Dile boleh dalam marak terang. Itu ada satu tempat dan di dalamnya itu terang marak dilepelak. Nah, terungking bisa artinya sesuatu benda di dalamnya itu ada lampu terang, itu namanya kindil. Dan itu diciptakan dari akik ahmar, dari permata akik yang sangat merah, ahmar. Kalau hamrun merah, tapi kalau ahmar sangat merah, itu namanya ahmar. Jadi terbuat kindil itu dari akik ahmar. Jadi akik ini memang bahasa Arab, akik, batu akik. Jadi permata merah. Zahiruhu min batinihi. Dan dia zahiruhu min batinihi artinya dia tembus pandang begitu. Dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Jadi tembus pandang kindil itu. Malah dilepelakno lah, seperti bentuknya seperti itu. Tsumma khalaqa surata Muhammad alaihi salatu wasalam ka suratihi fid dunya. Nah, maka yang tadi Nur Muhammad yang tadi bentuknya sebagai tawus itu, burung merak itu diciptakan oleh Allah, dirubah menjadi bentuk sama seperti bentuknya Nabi Muhammad di dunia. Dirubah dia menjadi suratu Muhammad, seperti jasad, artinya bentuk Nabi Muhammad sebagaimana bentuk Nabi Muhammad di dunia itu. Nah, itu maksudnya.
Summa wada'aha fi hadzal qindil. Kemudian diletakkanlah Nur Muhammad yang bentuknya tadi sudah berubah dari tawus menjadi seperti Rasulullah itu, diletakkan di dalam kindil itu. Gitu. Lemara di deno terungking itu diletakkan di dalam tempat yang tadi ndek semara terungking beli ini. Tapi begitulah di dalam itu. Diletakkan di dalam itu, ditaruh. Nah, kemudian faqama kaqiyamihi bis shalah, maka dia berdiri sebagaimana berdirinya orang salat. Tegak Nur Muhammad itu di dalam kindil itu. Di dalam kindil yang terbuat dari permata yang merah itu, yang sangat indah itu. Tsumma tafat arwahul anbiya haula nurin Muhammadin alaihi salam fasabbihu wa halalu miqdarum mi'ati alfisana. Maka kemudian ruh-ruh daripada para nabi, para anbiya itu berkeliling tawaf. Tawaf di tengah-tengah kan kindil, di dalam kindil itu ada Nur Muhammad. Para anbiya itu tawaf, berkeliling mereka bertasbih, fasabbihu wa halalu, bertahlil, bertasbih, bertahlil, memuji Allah Subhanahu wa taala selama mi'ah alf sanah. Jadi mi'ati alf sanah itu 100.000 tahun. Bayangkan, tawaf 100.000 tahun. 100.000 tahun tawaf, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah, terus berkeliling. Nah, di kindil itu, dan yang di dalam kindil itu adalah Nur Muhammad yang bentuknya sama seperti jasad atau bentuk Rasulullah di dunia. Summa amarallahu ta'ala kullu arwah liyanzuru ilaiha fanazaru ilaiha faminhum min ra'a ra'sahu fasara khilafatan wa sultanan bainal khalaiq. Nah, kemudian Allah perintahkan kepada seluruh nur-nur tadi, roh-roh itu udah jadi, udah tepiak kan, roh-roh para nabi yang tadi itu. Juga apa namanya orang Yahudi, semua roh-roh yang tawaf itu diperintah, semua roh lihatlah Nur Muhammad itu. Wa minhum man ra'a anfahu fasara hakiman wa tabiban wa attaran. Dan ruh-ruh yang dulu di alam roh, dia hanya melihat anfahu, hidung. Dia hanya melihat hidungnya Nabi. Maka ketika di dunia jadilah dia hakiman, hakim, wa tabiban, dokter, tabib atau belian. Kemudian wa attaron, pedagang minyak wangi. Aptor itu pedagang minyak wangi. Aptoron namanya bahasa Arab. Jadi hijaunya bahan mau serio idong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pada asal. Itu maksudnya. Jadi siapapun hakim, kemudian di sini disebutkan hakim dan juga tabib, dokter baik itu belian, kemudian pedagang minyak wangi. Ketika di alam ruh dulu itu dia melihat hanya hidungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man wa'lam, ketahuilah anna Allah Ta'ala amara al-khalqa bis salati ala surati ismi Ahmad wa Muhammad. Fal qiyamu kamislil alif war ruku' kahiya kal ha wasujud kal mim wal qu'ud kaddal. Nah, jadi orang sholat itu bentuknya seperti Ahmad. Makanya orang sholat itu bentuknya seperti Ahmad. Berdirinya adalah alif, rukuknya adalah ha, duduknya adalah mim, sujudnya adalah dal. Jadi Ahmad itu, makanya dengan nikah, kalau mau menjadi Ahmad maka harus jaga sholat. Kalau mau menjadi Muhammad itu bahasa dengan tarekat. Jadi Ahmad dan Muhammad itu ada dalam diri, itu maksudnya. Kemudian jasad manusia itu terbentuk dari kalimat Muhammad. Wa khalaqal khalqa ala surati ismu Muhammad alaihi salam. Parra'su mudawwarun kalmim
Otak ini marak misal mim al awal, mim pertama Muhammad kan, otak adalah mim, wal badan al ha, badan teniki ha, wal batni kal mim, tiang teniki adalah mim kedua, al kal mim misalnya, war rijlail kadal, nah yang teniki adalah dal gitu. Jadi kalau mau jasad teniki terbentuk dari kalimat Muhammad. Mim pertama otak, hak niki dada, kemudian mim kedua tiang, dal niki adalah kaki. Makanya kalau mau tertinduk kan begitu. Coba mau tinduk secara Rasulullah itu berbentuk seperti Muhammad. Nah, kalau sholat itu Ahmad. Jadi Muhammad no mau dengan tarekat, Muhammad dengan sembahyang. Tak sembahyang no paham? Itulah maksudnya. Jadi pelitikan dengan ngaji berdalil, apa namanya? Bertaklid. Sak sembahyang nu Ahmad den apa Muhammad. Inilah maksudnya. Karena kalimat Ahmad itu ada di dalam sholat, Muhammad ada di luar sholat. Itu maksud, paham tak? Jadi milik kalah dia. Jadi memang betul ada oleh kitab lagu ia pelitikan bahasa.